Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kami, walaupun kondisi pandemi ini kita masih tetap belajar di rumah. Pada kesempatan ini, perkenalkan dahulu nama saya Sofyan Dinata Eskom akan membawakan mata pelajaran SKD. Apa itu SKD? Simulasi dan Komunikasi Digital. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu logika dan algoritma dan sudah diberi tugas. Sedikit pertemuan ini akan saya jelaskan sedikit sebelum masuk ke tugas berikut. Ya. Oke, pada dasarnya konsep logika dan algoritma, setiap orang itu ada punya permasalahan. Permasalahan itu nanti harus ada solusi. Jadi solusi itu harus didukung oleh algoritma. Nah, ini algoritma. Ya. Solusi itu harus mempunyai atau dia mengandung unsur logis. Logis itu apa? Masuk akal. Jadi solusi itu harus masuk akal dan tersusun atau dia mempunyai alur atau langkah-langkah yang jelas. Itu namanya algoritma. Ya. Makanya harus saling berkaitan. Oke. Apa itu logika? Ya, logika itu cara kita berpikir ya, bernalar. Ya. Di sini cara berpikir dan menalar itu harus berpikir logis ya. Jadi masalah itu harus kita buat algoritma itu yang logis, yang masuk akal. Ya. Berikut, nah ini dia sudah kalian baca logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos ya. Terus apa itu algoritma? Itu sama artinya dengan langkah-langkah ya, langkah-langkah, prosedur ya. Jadi pada dasarnya itu logika itu mengatur kita bagaimana cara kita berpikir ya, bagaimana cara kita berpikir. Yang kedua itu algoritma itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya, logika itu bagaimana cara kita berpikir, sedangkan algoritma bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ini sudah kita bahas. Sudah kalian catat tugas. Sekarang masuk ke tugas materi yang ke pertemuan ketiga. Ya, lanjutan. Oke ya. Pada kesempatan ini materinya logika dan algoritma lanjutan untuk pertemuan ketiga. Apa saja yang kita bahas di sini? Ya. Sebelumnya kita mempelajari apa itu algoritma, ya. Sekarang bagaimana cara mengkomunikasikan algoritma atau mengkomunikasikan tahap-tahap langkah-langkah tadi ya. Ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan bagan alir, ya ini. Menggunakan bagan alir. Yang kedua, ya, pseudocode, ya. Yang ketiga bahasa pemrograman. Tapi pada pelajaran kita hanya membahas bagan alir flowchart atau flowchart. Oke, bagan alir. Apa itu bagan alir? Ya, bagan alir ini merupakan sebuah bagan ya yang menunjukkan alir algoritma. Berarti langkah-langkah itu ya ditunjukkan ya nanti dalam bentuk flowchart bagan-bagan ya yang menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi dalam bentuk algoritma kita buat dalam bentuk bagan-bagan ya, aliran atau langkah-langkah. Fungsinya
mendokumentasi, menunjukkan, mengembangkan garis besar program, mengkomunikasikan hal yang prosedural. Ya. Nah ini simbolnya, simbol bagan alir atau flowchart. Ya. Jadi algoritma kita itu kita buat ya untuk mudah kita membaca algoritma kita itu, maka dibuatlah sebuah bagan alir atau flowchart ya, yang bagan alir tersebut tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input apakah proses maupun output. Ya, di sini banyak simbol yang sering kita gunakan nanti. Yang pertama, nah ini ya, terus ini terminator simbol ya untuk start, awal dan akhir, stop. Yang kedua konektor ya, yang ketiga ya, yang keempat processing simbol itu digunakan untuk melakukan proses ya. Lalu kelima simbol decision itu adalah simbol berdasarkan kondisi ya, ada dua kondisi nanti, kondisi benar, kondisi salah, atau true atau false. Berikutnya simbol input output ya, input data maupun output data. Berikutnya simbol preparation ya, ini untuk persiapan ya. Ya, simbol ini sub dari proses ya. Untuk dasar ini dulu kita gunakan ya, kalau lebih lengkap lagi bisa kita gunakan simbol-simbol yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang siswa telah melaksanakan ujian semester mata pelajaran SKD, memperoleh nilai 78 ya, sedangkan KKM SKD-nya 75. Maka dari nilai ujian tersebut tentukan apakah siswa tuntas atau tidak tuntas. Ya, dari soal di atas ya, buatlah algoritma, nanti langkah-langkahnya kan. Ya, langkah-langkahnya. Yang kedua, buatlah bagan alir atau flowchart. Flowchartnya. Ya, penyelesaian seperti ini. Algoritma ya, algoritma seperti ini, mulai persiapan ujian dulu ya. Siswa melaksanakan ujian, memperoleh nilai ya, nilai SKD-nya sama dengan 78. Maka nilai yang 78 ini akan diuji. Apakah nilai SKD-nya besar dari 78 ya? Jika nilainya besar dari maaf ya, apakah nilai SKD besar dari 75, nilai SKD tadi? Jika nilai SKD-nya besar dari 75, maka tuntas. Jika kurang 75, maka tidak tuntas. Ya, setelah itu baru cetak nilai SKD. Selesai. Inilah algoritmanya. Ya. Yang mana itu logical test? Nah, di sini ya saya tunjukkan. Yang ini disebut dengan ini. Nah, ini namanya logical test. Ya, logical test. Ya, digunakan nanti di ini, decision atau keputusan. Ya. Oke, flowchartnya macam mana? Nah, seperti ini ya. Start, mulai ya. Terus persiapan ujian. Siswa melaksanakan ujian, ini proses. Ya, setelah itu di sini ada simbol keputusan ya. Keputusannya ada dua, keputusan benar dan keputusan salah. Ya, maka nilai yang didapat siswa tadi, nilai SKD ya, akan diuji di logical test ya. Nilai SKD contohnya 78
Apakah 78 besar dari 75? Ya, kondisinya benar atau salah? Ya, kalau dia benar maka akan larinya ke siswa tuntas. Kalau jika kurang, nah contohnya dapat 70, ya, kalkulasinya 75, ya, maka dites nilainya dengan KKM. Apakah 70 besar dari 75? Maka jawabannya salah. Maka dia akan lari ke bawah. Ya. Ya, apabila besar dari 78, maka akan siswanya tuntas. Jika kurang, ya, maka dia tidak tuntas. Cetak lapor. Selesai. Ya. Itu contoh kasusnya. Oke. Ya, arti simbol yang tadi, ya. Ini simbol Terminator, mulai ya. Mulai atau start harus kalian buat. Yang kedua, persiapan siswa mempersiapkan ujian, contohnya belajar, ya, persiapan atau preparation, ya. Lalu yang ketiga, siswa masa ujian itu adalah proses, ya, maka dia mendapat nilai SKD-nya, maka disebut di sini. Nah, ini logical test tadi, ya. Logikanya dites di sini. Maka di proses ini ada keputusan benar dan keputusan salah. Ya, ya. Ini simbol disebutkan keputusan. Jika dia benar, ya, keputusannya, maka akan menghasilkan keputusan siswa tuntas. Jika nilainya SKD-nya kecil dari KKM, maka tidak tuntas. Ya, ini simbol proses, cetak lapor, selesai. Ya, saya ulang lagi di sini. Ini akan mengetes logika apakah kondisinya terpenuhi atau tidak. Jika nilainya, ya, nilainya 78 besar dari KKM 75, maka dia akan masuk ke siswa tuntas. Kalau kurang, tidak tuntas, ya. Ya, contoh kasus berikutnya, untuk menghidupkan laptop seperti ini kalian pelajari, ya. Siapkan laptop, colokan mouse. Kalau colokan itu masuknya ke input. Nah, seperti ini simbol input. Yang bedanya dari flowchart sebelumnya ada inputnya. Terus di sini ada dua keputusan, ya. Contohnya siapkan laptop, ya. Colokkan mouse berarti input. Tekan tombol on itu dia proses. Setelah itu ditanya apakah laptopnya menyala, ya. Ternyata tidak menyala, ya, baterainya tidak bagus, berarti dia harus memasang adaptor, ya. Sini lagi, apakah laptop menyala? Ya, berarti prosesnya langsung proses booting, ya. Ditanya lagi apakah tampil desktop dari laptop tersebut? Tidak. Kalau tidak berarti bermasalah Windows-nya, maka install ulang Windows, ya. Jika tampil maka laptop siap digunakan, ya. Oke, selesai. Nah, inilah alur flowchart. Mana lebih mudah kita membaca daripada di sini, ya. Maka untuk memudahkan tadi algoritma yang bentuknya langkah-langkah, dibuatlah sebuah flowchart sehingga kita dapat lebih mudah, ya, karena ada di sini arti dari simbol ini punya arti yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, perhatikan algoritma di bawah ini, buatlah flowchart untuk soal di bawah. Nah, ini algoritmanya. Jadi kalian membuat ke dalam bentuk flowchart, ya. Input, ada inputnya berapa, ada 2, ada 3 ini, ya.
terus nilainya apa, proses kan, cetak, selesai ya. Ini tugas yang pertama, nomor satunya. Berarti kalian membuat flowchart. Tugas yang kedua, perhatikan tabel di bawah. Tugas kalian buatlah algoritma dan flowchart untuk kasus di bawah. Ini tugas nomor 2 ini buat perjurusan ya. Perjurusan. Contohnya yang nomor 1 jurusan bangunan itu langkah mengaduk semen dengan mesin mixer molen. Jadi algoritmanya buat dulu langkah-langkahnya tadi. Harus setelah algoritma kalian buat dalam bentuk flowchart. Ya, lihat contoh pada materi. Yang kedua, jurusan listrik itu langkah-langkah memperbaiki lampu ruangan yang mati ya, atau putus bola lampunya. Apa penyebabnya? Itu kalian buat langkah-langkahnya. Yang ketiga, otomotif, langkah-langkah mengganti ban dalam sepeda motor atau mobil. Bagi yang TSM berarti sepeda motor, bagi yang PKM berarti langkah-langkah mengganti ban dalam mobil. Ya, ini ban dalam ya, bukan toples. Yang keempat, pelayaran itu langkah-langkah menghidupkan mesin, kapal, atau kutub-kutub. Ya, gimana caranya kita menghidupkan mesin, kapal. Ya. Yang kelima, perikanan adalah langkah-langkah pemijahan ikan lele. Ya, kalian buat langkah-langkahnya. Setelah kalian buat, baru kalian buat flowchart. Berarti ada 2 penyelesaian di sini. Ya. Oke. Maka itulah tugas kalian pertemuan yang ketiga ini. Kalian membuat sebuah algoritma dan flowchart. Kalian kumpul ke classroom ya, 1 minggu setelah tugas diberikan. Oke, kalau ada pertanyaan kalian buat di chat grup ya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.